Masih bersama Insa dan kita masih menggali cerita di balik kemenangan Indonesia di nomor ganda campuran atau mixed doubles pada turnamen All England 2016 bersama atlet juara kita Pravin Jordan dan Debbie Susanto. Jordan dan Debbie. Saya boleh lihat ya medalnya. Iya. Ya, ini medal All England. Wow. Luar biasa, ini biasanya digigit ya. Tapi ini bukan emas ya. Mixed doubles champion tahun 2016. Tapi kalau trofi ini nggak boleh dibawa pulang ya? Nggak dibalikin lagi, cuma numpang foto aja. Numpang foto, balikin Harus, lagi. tapi nama kalian udah ditoreh. Iya. Ini ada close up dari medalnya itu sendiri. Ini ditaruh di mana? Di rumah sih paling. Di rumah, paling digantung. Iya, harus Dibingkai. dibingkai. Iya, dibingkai. Kelihatannya. Wow, luar biasa ya. Nah, saya dengar ya kalau pas nonton ini pertandingan itu supporter Indonesia kan di Inggris kan lumayan kan jumlah warga Indonesia yang ada di situ tuh luar biasa ininya ya Indonesia. Nah, itu bagaimana dengan kehadiran teman-teman kita di Inggris di Birmingham yang berikan semangat gitu? Bikin tambah semangat ya, apalagi dia teriak Indonesia gitu kan yang super heboh gitu kan, dengan jumlahnya mereka yang banyak, dengan teriakannya mereka keras, bikin tambah semangat gitu. Jadi kayak ayo kita bisa nih gitu. Penting ya peran supporter. Pasti penting ya, karena gimana pun juga kan kayak kemarin aja kita main di Inggris tapi kita berasa kayak kita main di Jakarta gitu dengan supporter yang luar biasa, jadi kita merasakan apa ya, ada hawa positif seperti ini loh harapan Indonesia, kita harus bisa gitu. Jadi seperti bermain di rumah sendiri ya, langsung semangatnya terasa. Terus waktu Indonesia Raya berkumandang, bagaimana sempat ini? Ya sempat berkaca-kaca, terharu. Kedepannya seperti apa? Karena masih banyak pertandingan atau turnamen yang harus dilalui. Apa saja nih? Ada yang open itu ya, seperti Malaysia. Ini bulan apa? Malaysia bulan April. Bulan April. Terus Singapura lanjut langsung Singapura. Terus lanjut lagi ke kejuaraan Asia. Iya, dan kalau tidak salah tahun ini kan Olimpiade ya di Rio de Janeiro. Ini pasti ikut ya. Ya untuk sekarang aman lah. Ya aman kan, karena sudah peringkat berarti sudah meningkat ya dari 8 menjadi sekarang 7. Kalau gitu sudah pastilah masuk ke Olimpiade. Jadi persiapan menuju Olimpiade apa saja yang, karena ini ya Olimpiade ya namanya ya. Ya kalau saya pribadi paling lebih jaga ke kondisi, sama lebih disiplin lagi, dan motivasinya lebih ditambah lagi biar tambah semangat lagi. Bagaimana ya cara untuk meningkatkan motivasi? Ya biasanya misalkan kayak kita target itu ada di satu pertandingan kita pengen juara misalkan. Di situ kan pasti kita cari juara. Dan ini kan pertandingan Olimpiade bukan yang setiap tahun ada, dan itu cuma 4 tahun sekali. Dan kali ini di Rio de Janeiro, jadi cukup jauh dan pasti juga kesananya juga jet lag, capek ya. Jangan kita udah berangkat jauh, masa ya mau sia-sia nggak dapat apa-apa, jangan sampai gitu. Tapi ada target tertentu untuk Olimpiade? Saya target ya kalau bisa membawakan medali buat Indonesia terbaik. Debbie, persiapan Debbie sendiri dari segi mungkin persiapan mental dan fisik ya? Ya kalau kurang lebih sebenarnya kan sama ya, karena kan kita latihan bareng. Cuman lebih apa ya, yang pasti kesehatan dulu. Terus juga dari pola makan, dari pola latihan, semua harus dijaga juga dari segi mental, dalam arti jangan sampai malah stres, terbeban gitu. Malah harus gimana caranya kita lebih enjoy dengan menghadapi Olimpiade. Nah dari segi pola latihan yang didapatkan ini ada perbedaan atau memang seperti menghadapi turnamen yang biasa? Kalian berdua kan tinggal di asrama kan, betul. Jadi semua sudah diatur ya? Iya, jadi untuk Olimpiade pasti ya menurut saya pelatih akan memberikan porsi latihan tambahan. Jadi karena kan ini pertandingan yang memang kita tunggu-tunggu, jadi nggak mungkin seperti pertandingan biasa, pasti mungkin bisa 2 kali lipat dari biasanya seperti itu. Biasanya berapa jam per hari latihan? Biasanya
6 jam ya. 6 jam. 6 Jadi, jam. jadi mulai dari jam Start berapa? pagi, Start pagi. Kalau bangun pagi jam berapa? saya bangun sekitar jam 6:30. Setengah 7, terus Dan start, makan pagi. iya makan pagi, sarapan ya setengah 8 mulai sampai jam 11. Biasanya sarapannya apa ya kalau atlet ini? Ya, Ada makanan roti, khusus? Ada. roti dan ya paling Sereal susu. sereal, susu gitu. Kemudian Menuju, latihan 6 jam ya. tanpa berhenti-berhenti atau Enggak, ada istirahat? ada istirahat. Jadi di pagi, terus lanjut lagi istirahat siang dan mulai lagi jam 2 atau enggak jam 3 kadang-kadang gitu. Jadi ini sama ya Debbie rutinnya. Iya, Jadi pasti kalian sama. berdua terus menerus ini Iya. latihan atau dengan teman-teman lain yang juga di Oh, sama asrama? teman-teman lain Oh, juga, iya. karena kan mungkin kita kan dari di PBS itu dibagi dengan 5 sektor. Jadi mungkin di sektor ganda campuran kita mungkin punya sekitar 12 pasang ya. 12 pasangan 12 ya. pasang, iya. Tapi kalian nggak akan dipisahkan, masih nanti Olimpiade juga terus menerus ya. Iya. Nah, saya lihat ini sudah gonta-ganti pasangan beberapa beberapa kali. Ini karena memang demikian diatur atau atas permintaan sendiri atau apa yang menjadi dasar penentuan pasangan ini? Yang jadi kenapa saya bisa ganti-ganti pasangan ya karena satu itu karena dari pengurusnya sendiri yang emang meminta, bukan karena sendiri. Dan saya emang dipercayakan sama pengurus kalau saya bisa berpartner dengan ini dan ini gitu. Dan sampai sekarang saya dipercaya gitu. Nah, Debbie sendiri bagaimana? Sampai selama ini cocok ya, pokoknya nggak ada Enggak sih, maksudnya kita juga nggak ada masalah nggak ada sih. masalah Iya. ya. Mau nggak misalnya jadi single ya atau bukan ganda, itu bagaimana ke depannya, atau nyaman main sebagai mixed double? Udah nyaman ya, mungkin karena kan masing-masing orang ada cocok di sektor ini, sektor itu. Mungkin kita memang apa ya, pola permainan dan memang lebih cocok di mixed double. Jadi tidak ada misalnya oke udah capek main single, sekarang saya mau main double, enggak ya? Itu lebih Enggak sih, enggak. disuruh main single pasti langsung bingung ya. Iya bingung. Out semua. Oke, jadi rencana ke depan cukup banyak ya, dan kalau misalnya ada wish list, ya ini kan atlet Indonesia memang apalagi dengan prestasi yang sudah diraih, kira-kira apa yang lebih ingin didapati ya? Mungkin dari segi mungkin latihan atau fasilitas, apa kira-kira yang masih bisa diperbaiki atau merasa kurang? Yang dibilang kurang sebenarnya itu kita kurang dan harus lebih konsisten aja di setiap faktor-faktor itu. Kita harus lebih konsisten dan harus memperbaiki buat lebih baik untuk mencapai tujuan ke Rio itu. Ya, Debbie gimana? Kualitas latihan atau training yang diterima saat ini tuh memang sudah maksimal atau? Oh iya, kalau menurut saya apa yang kita terima sampai sekarang itu benar-benar udah maksimal ya. Justru sebenarnya kita enak, kita tinggal ngejalanin aja sebenarnya, karena semua udah disiapin dari tempat tidur, makan, dari shuttlecock semuanya. Jadi memang tinggal dari kitanya sendiri aja sih, karena fasilitas sih menurut kita sudah sangat, cukup iya, ya, dan reward itu juga sudah cukup ya. Iya. Ada reward, perhatian dan lain sebagainya, karena kita ingin atlet semua yang ini berinilah istilahnya selalu termotivasi dan memberikan yang terbaik lah bagi Indonesia. Sekali lagi sukses ya Arvin Jordan dan juga Debbie ke depannya, dan kita harapkan juga bisa mendapatkan emas lah di Rio de Janeiro. Kita juga doakan. Oke. Terima kasih banyak, dan memang bagaimana kita harus membina bakat-bakat muda untuk menjadi juara, inilah pertanyaannya. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan seorang pembina atlet bulu tangkis dan Humas PBSI, Yuni Kartika. Tetaplah